Mudik ke Bali naik motor, siapa takut? Welcome to Mini Vlogger Sono Family. Hai Ma, Assalamualaikum. Akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu tiba juga Mak. Jadi ini adalah waktunya kita mudik ke Denpasar, Bali. Jangan kaget kenapa motornya berubah ya Mak. Seperti yang sudah aku ceritakan di video sebelumnya, kalau aku itu bakalan tuker motorku dengan motor bibiku. Nah ini Bapak Arsono pasang jagrak kayu Mak. Ini nanti tujuannya dipakai buat taruh kakinya, karena ini nanti di depannya full dengan barang-barang kita. Kalau yang udah biasa mudik pakai motor udah nggak asing kan dengan cara yang seperti ini. Padahal rencananya sih ya cuma mau seminggu, tapi kok ya tetap banyak ya ini bawaannya Mak. Tata menata barang sudah beres, sekarang waktunya kita pamitan dulu sama emak. Nah biasanya emak itu kalau ditinggal Aksa meskipun bentar cuman seminggu itu Mak pasti nangis bombay. Kalau pas pamitan sih nggak kelihatan ya, tapi kalau kita udah berangkat biasanya diem-diem emak itu nangis. Sepertinya emang bener Mak ya, kalau udah punya cucu sayangnya itu udah bukan lagi ke anaknya Mak, tapi pindah ke cucunya. By the way hari ini cuacanya mendung banget nih Mak di Banyuwangi. Semoga nanti nggak turun hujan ya, soalnya kalau udah turun hujan pergi ke Bali yang jaraknya jauh itu bakalan ribet banget, apalagi kita kan bawa bocil. Sebelum berangkat ini nggak lupa Bapak Arsono mampir dulu ke pom buat ngefullin tangki bensinnya supaya nanti kita nggak mandek-mandek lagi buat beli bensin Mak. Di sini beli bensinnya habisnya cuma 40 ribuan. Singkat kata singkat cerita kita udah sampai nih Mak di Banyuwangi kota. Alhamdulillah Mak, sampai di sini cuacanya cerah banget. Dan tidak lupa mampir ke ATM dulu Mak, soalnya duit di dompet sudah habis. Setelah itu nggak lupa isi perut dulu Mak, meskipun ini baru jam 10 pagi tapi aku udah lapar banget. Padahal tadi pagi itu aku udah sarapan loh Mak. Dan makan ayam geprek buat 2 orang tadi aku cuma bayar 25 ribuan Mak. Karena cuacanya yang udah panas banget, ini kita langsung buru-buru menuju ke Pelabuhan Ketapang yang sebelumnya kita udah beli tiketnya secara online. Jadi semenjak Covid deh kayaknya Mak udah nggak bisa beli tiket di pelabuhan, harus online belinya Mak. Dan ini dia kita udah sampai di Pelabuhan Ketapang. Alhamdulillahnya ini cukup lengang ya, jadi nggak perlu ngantri-ngantri. Sebelum masuk ke kapal Mak, kita wajib buat scan tiketnya dulu ya. Setelah scan tiket kita langsung menuju kapal Mak. Nah biasanya ada petugas yang akan mengarahkan kita kemana tujuan kapal yang harus kita naikin. Dan seperti inilah pemandangannya. Ini aku udah di dalam kapal ya Mak. Tadi waktu aku mau ngevideoin masuknya tuh kok ribet banget sih bawa kamera, mana petugasnya teriak-teriak lagi. Jadi ya sudahlah ya, pokoknya seperti inilah pemandangannya waktu aku di dalam kapal. Ternyata di dalam rame banget Mak, banyak banget wisatawan dari Cina yang kayaknya habis dari Ijen, dan akhirnya kita ngenes doang nggak dapat tempat duduk dan duduklah di pojokan ini. Jadi tempat aku duduk ini Mak posisinya itu ada di belakang kapal Mak. Dan tahu nggak sih, ombaknya gede banget Mak. Alhasil Aksa mabok laut dan muntah-muntah. Akhirnya pertarungan dengan ombak besar selesai juga. Ini kita udah sampai di Gilimanuk, tinggal nunggu kapalnya sandar aja Mak. Tapi ini juga antriannya cukup lama sih, hampir setengah jam gitu. Kapalnya udah beres sandar, kita juga udah keluar dari kapal. Sekarang selanjutnya kita harus pemeriksaan KTP dulu Mak. Meskipun sebenarnya kita ini kan udah KTP Bali ya, tapi tetap Mak mau masuk Bali wajib diperiksa. Oh iya aku lupa bilang, untuk harga tiket kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk itu harganya cuma 30 ribuan Mak. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu sama si Aksa, melihat rombongan monyet yang biasanya bersantai di pinggir jalan ini Mak. Tapi kok hari ini monyetnya pada nggak keluar ya, kira-kira kemana mereka, apalagi bobo siang. Padahal biasanya Mak jumlahnya itu bisa puluhan bahkan ratusan berjejer di sepanjang jalan ini. Mereka udah biasa nungguin dilemparin makanan sama orang-orang yang lewat sini Mak. Setelah itu kita melipir ke sebuah masjid yang ada di Jembrane. Jadi kita di sini mau sholat zuhur sekalian istirahat. Hampir 1 jam kita goler-goleran di sini sambil ngecas HP. Maklum Mak ya, namanya juga udah jompo, jadi dikit-dikit gampang capek. Coba cek map, ternyata ya Allah Mak, belum ada setengah perjalanan, masih kurang 100 kilo lebih Mak. Hampir 4 jam lagi baru kita sampai ke Denpasar. Tapi saat kita sampai di Negara Mak, tiba-tiba ini Bapak Arsono belok. Nah loh mau kemana? Ternyata dia mau mampir ke mie gacoan Negara. Katanya dia mau nyobain apakah rasanya sama dengan mie gacoan yang ada di Denpasar. Jadi sebenarnya ini mau mudik apa berburu kuliner sih Bapak Arsono? Kok dikit-dikit belok makan? Tapi ya sudahlah, ini juga si Aksa emang ternyata kelaparan Mak. Di sini Aksa pesen dimsum sama udang rambutan kalau nggak salah. Nah kalau aku seperti biasa pesen mie aja sih Mak, tapi ini nggak pakai level-levelan ya. Jadi ini tuh nggak pedes sama sekali. Maklum ya, masih asam lambung
lambung nih baru sembuh, jadi aku nggak berani makan pedes sama sekali, Mak. Setelah kita makan, ternyata rasanya sama aja kayak mie gacoan di Denpasar, tetap enak kok dan mantap. Makan di mie gacoan ini kita habis 50.000, Mak. Beres makan, mari kita lanjut lagi perjalanannya karena ini tuh masih sangat jauh, Mak. Sebenarnya pas sampai di sini aku itu udah capek banget. Punggungku itu, Mak, udah panas banget. Tapi ya gimana, Mak, ya nggak bisa berhenti. Kalau kita berhenti kapan sampainya? Tapi akhirnya aku nggak sanggup, Mak, dan ini aku minta berhenti lagi. Ini kita sampai di pinggir pantai yang ada patung sapinya. Aku lupa nama pantainya apa ini. Kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Istirahat sebentar, Mak, sambil menikmati matahari yang sebentar lagi mau terbenam. Bayangin, Mak, ini udah mau maghrib, kita masih sampai di sini. Kayaknya nanti bakalan sampai Denpasar udah malam deh, Mak. Istirahat di sini nggak lama-lama sih, Mak. Soalnya ini Aksa tiba-tiba ngereok minta turun dan katanya mau cari kepiting. 2 jam kemudian akhirnya sampailah kita ke Denpasar, Mak. Masya Allah, ini ternyata udah jam setengah 7 malam. Badanku rasanya kayak mau pretel, Mak, dan Aksa di sini sudah ngereok minta pulang. Bayangin, Mak, dia mau minta pulang ke Jawa. Dan ini dia akhirnya kita sampai. Sebentar lagi kita akan masuk ke perumahannya Bapak Arsono. By the way, total budget yang dikeluarkan perjalanan dari Jawa ke Bali hari ini adalah 140.000.